Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pengenalan aplikasi pengolah grafis, yaitu CorelDRAW. CorelDRAW ini merupakan suatu aplikasi pengolah grafis vektor yang cukup populer saat ini. Ini merupakan aplikasi yang kita gunakan. Aplikasi ini diproduksi oleh Corel, sebuah perusahaan software komputer yang bermarkas di Ottawa. Versi terakhir saat ini adalah 2021, namun yang paling lazim atau paling sering digunakan untuk mendesain dengan spek komputer atau laptop yang digunakan itu biasanya X4 dan X7. Nah, bagaimana videonya? Simak terus video ini. Nah, sebelum melangkah pada pengerjaan proyek pembuatan logo, kartu nama, brosur dan sebagainya di Corel gambar, sebaiknya kita harus tahu dahulu apa saja elemen-elemen dasar dari CorelDRAW tersebut. Nah, apa saja langkah-langkah yang mesti sahabat tahu? Nah, silakan buka aplikasi CorelDRAW. Di sini kita gunakan CorelDRAW X7. Ini adalah tampilan halaman awal dari CorelDRAW kita ya. Nah, kita akan mengenalkan satu-satu. Pertama, kita mendapatkan halaman start screen atau screen at startup. Nah, di sini kita akan mengenalkan menu file. Ini adalah menu, tool, Windows, help dan sebagainya. New ini adalah tombol new, digunakan untuk membuka lembar kerja baru. Nah, seperti ini tampilannya. Silakan ini untuk memberikan nama. Ini adalah nama dari file kita. Kemudian ini adalah ukuran. Ini yang wajib sahabat ketahui. Ini merupakan panjang, ini lebar. Ini adalah nomor halaman, bisa 1, 2, 3, berapapun halaman dalam file kita bisa kita buat. Ini jenis dari pewarnaan, ada CMYK, ada RGB. Nah, baik, kita akan lihatkan. Ini adalah nama, misalnya kita ganti project kita dengan nama logo. Jadi nama file kita akan tersimpan dengan nama logo. Kemudian ini adalah ukuran kertas 4. Banyak ukuran kertas di sini, sesuaikan dengan kebutuhan sahabat. Kemudian di sini ada ukuran, bisa kita menggunakan ukuran dalam pengerjaan proyek kita ya. Ada sentimeter. Biasanya yang kita gunakan sentimeter ya sahabat ya. Bisa juga milimeter atau inci, tergantung kebutuhan. Kemudian di sini tinggi. Ini adalah penataan kertasnya, misalnya portrait atau landscape. Baik, kita gunakan saja portrait. Di sini kita ganti sentimeter ya. Silakan klik OK. Ini adalah halaman kerja kita atau lembar kerja kita. Sinilah kita akan mendesain apapun nanti. Kemudian di menu file juga ada nanti new from template. New from template ini adalah kita ingin membuat suatu lembar kerja dari template yang sudah ada di CorelDRAW. Ini akan mempermudah kita dalam mendesain. Misalnya kita pilih, jadi di sini misalnya business card seperti ini.
kita tinggal klik kemudian open. Nah, dia akan terbuka. Jadi kita tinggal mengedit aja lagi sahabat. Nah, ini adalah ukuran template dari business card. Ini contoh ya. Ini akan mempermudah kita dalam bekerja untuk mempercepat proses desain. Kemudian ini contoh ya sahabat ya. Ada lagi open. Open ini kita gunakan untuk membuka file yang sudah kita buat. Misalnya kita open, cari di sini file dengan format CDR. Misalnya format file di sini yang bisa kita buka dengan aplikasi Corel. Biasanya kita menyimpan aplikasi itu, apalagi dengan Corel itu biasanya kita simpan dalam format itu biasanya CDR ya. Ini biasanya sahabat ya, format CDR. Kita contohkan, kita buka satu file ini ya. Nah, ini lembaran kerja yang kita buat kemarin. Ini contoh sahabat ya. Itulah fungsi dari open. Open recent adalah ini sama juga, membuka juga ya sahabat, namanya saja open. Open recent ini akan membuka desain yang terbaru yang kita buka baru-baru ini. Ini desain yang kita buka dalam aplikasi Corel Draw. Oke. Kemudian ini close untuk menutup file yang kita buat. Ini untuk menutup. Ini dia akan tertutup sahabat. Ini akan tertutup ya kalau kita close. Bisa juga kita cara meng-close project yang kita buat. Bisa juga dengan mengklik ini. Nah, ini tombol ini. Kita bisa klik ini. Nah, itu cara untuk meng-close sama di sini. Kemudian close all ini akan menutup semuanya. Ya, menutup semua lembar kerja ini ya, apapun yang terbuka di sini. File kita yang terbuka dalam aplikasi Corel Draw itu akan kita tutup. Bisa dengan cara close all. Kemudian save ini adalah fungsi yang tombol yang sangat penting dalam aplikasi Corel. Ini digunakan untuk menyimpan ya. Digunakan untuk menyimpan. Sedangkan save as ya. Save as ini menyimpan dengan alamat file yang berbeda, atau dengan model yang berbeda, atau dengan versi yang berbeda. Banyak ya. Misalnya kita ingin menyimpan ini dengan nama yang lain, misalnya baju jackpot 2 misalnya. Oke, simpan. Nah, kita akan melihat hasilnya di D tadi saya simpan. Kemudian desain Corel. Nah, kita lihat ini dia baju jackpot 1, ini baju jackpot 2. Nah, kita bisa menyimpan langsung dengan cara file. Ini dia save as. Ini baju jackpot 1 tidak hilang, tapi dia akan. Oke, itu menu dari save as. Kemudian yang penting lagi menu dari import. Import ini untuk memasukkan misalnya gambar. Kita masukkan gambar misalnya. Klik apa yang mau masukkan, kemudian import. Kemudian klik, tarik, tahan ya, jangan dilepaskan, klik kirinya. Kemudian akan masuk gambar ke sini. Nah, itu fungsi dari import. Nih, import ya. Kemudian ada fungsi dari export. Export adalah mengeluarkan hasil dari desain kita dengan berbagai tipe penyimpanan, misalnya JPEG ya, PNG, PDF, AI, CPT, dan banyak tipe penyimpanan file lainnya. Jadi kalau kita ingin menjadikan image misal ya, kita tinggalkan pilih JPEG. Kita ingin menjadikan PNG, pilih PNG. Ingin menjadikan PDF, pilih PDF. Kemudian ekspor ya.
Oke, contohkan satu, misalnya kita ingin buka JPEG, klik JPEG, kemudian ekspor. Nah, kita tunggu, tidak usah apapun dilakukan. Oke. Nah, dia otomatis akan tersimpan di tempat kita menyimpan tadi. Ya, kita akan lihat hasilnya di desain Corel. Kemudian kita lihat, nah, ini dia tipenya adalah PNG. Kita lihat JPEG, ini adalah tipenya JPEG. Nah, kita ingin jadikan gambar dia dengan cara mengekspor. Baik sahabat, kita lanjut. Untuk ini tombol print adalah untuk print ya, print. Misalnya kita print, kemudian kita setting printer dan sebagainya, kemudian oke ya. Bisa juga dengan print preview melihat apa yang mau kita print. Nah, ini dia hasil yang mau kita print, kemudian pilih ini, nah, tombol print atau icon dari print. Itu sahabat. Kemudian ada print preview. Ini adalah untuk melihat file yang akan kita print. Nah, oke sahabat, ada juga exit. Ini adalah untuk keluar. Ini adalah untuk keluar. Silakan kita klik exit. Ini bisa juga dengan Alt F4 ya. Kemudian ini ada tombol untuk minimize ya. Kita gunakan ini untuk memberikan dia ke tebar dia. Kemudian kita klik lagi, dia akan kembali buka jendela yang aktif. Ini dia, klik lagi, ini dia lagi. Kemudian ini untuk memperkecil ya jendela kerja kita. Oke, udah kan, besar kecil ya. Nah, itu tadi tentang menu file. Nah, di sini kita juga mengenalkan ini ya, apa di sini, ini disebut dengan toolbox ya. Ini disebut dengan toolbox. Toolbox adalah ya, bagian yang berisi tombol-tombol perintah kita untuk membuat dan memodifikasi objek. Kemudian ada namanya toolbar. Nah, ini adalah namanya toolbar. Disebut dengan toolbar. Ini semua ya. Ini sampai ke ujung ini ya sahabat ya. Pokoknya bagian sini disebut dengan toolbar. Di sini dinamakan dengan property bar. Ini adalah property bar. Bagian dari ini ya, bagian kotak ini di sini ya. Ini disebut dengan property bar. Kemudian tampilan dari lembar kerja ini semua ya. Ini disebut dengan drawing pad atau tempat halaman untuk bekerja atau menggambar. Kemudian di sini ada menu bar ya. Menu bar, ini menu bar namanya sahabat ya. Menu file, edit, view, semuanya sampai sini ya. Itu disebut dengan menu bar. Kemudian ini adalah ruler ya. Ini. Kemudian di sini juga disebut dengan ruler. Kemudian di sini juga ada namanya page navigator, merupakan bagian berisi tombol perintah yang untuk menambahkan atau mengolah page, mengurangi jumlah page dan mengganti page atau halaman. Kemudian di sini ada namanya page ya. Ini untuk menambah halaman.
Ini nama dari halaman yang kita gunakan saat ini. Kita tambah 2, 3, ya, 4, 5 misalnya. Ini beda-beda. Misalnya halaman 1 kita buat lingkaran biar kelihatan beda. Halaman 2 kita buat segitiga. Halaman 3 kita buat lingkaran misalnya. Jadi ini beda-beda. Ini halaman dalam satu file. Sekian tutorial kali ini. Jika video ini rasanya bermanfaat, silahkan klik tombol like, subscribe, dan share.